juga sedang memperingati Sumpah Pemuda gitu ya Pak ya. Nah tentunya beberapa nilai-nilai dari Sumpah Pemuda itu perlu kita implementasikan sebagai pemuda gitu. Nah nilai-nilai luhur itu apa saja sih Pak menurut Pak Jai? Oke, Mbak Dena. Jadi nilai luhur dari Sumpah Pemuda itu adalah pertama eh, kesadaran ya. Jadi kesadaran dulu nih yang penting ini. Jangan kadang ada tuh orang bersatu tapi bukan kesadaran, tapi dipaksa. Dulu itu kan tidak dipaksa kita itu, tapi sadar bersama-sama. Yuk, kesadaran kebangsaan. Jadi pertama orang harus sadar dulu. Kalau sudah sadar maka enak bawa ke dalamnya ya. Yang kedua adalah kerelaan untuk berkorban. Mereka rela tidak mengagungkan nama etnis tertentu misalkan ya. Dulu konon dalam sejarah itu bahasa Indonesia itu asli awalnya adalah teksnya bahasa Melayu. Jadi berbahasa satu bahasa Melayu, tapi kemudian diubah menjadi bahasa Indonesia. Dan kita baru membentuk tuh bahasa Indonesia setelah itu ya. Jadi yang kedua adalah kerelaan untuk berkorban bareng-bareng ya, melupakan kepentingan pribadi ya. Kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kita harus rela untuk melupakan apa yang ada diri kita menjadi sebuah identitas baru misalnya seperti itu. Yang ketiga adalah mewujudkan dalam sebuah gerakan, bukan hanya sadar kemudian yuk kita siap tapi kita tidak mau melakukan. Nah, rentetan dari Sumpah Pemuda itu kan berlanjut itu ya, berlanjut ya, tidak hanya Sumpah Pemuda tapi terus sampai 45 gitu ya. Nah, baru yang terakhir adalah mengisi. Jadi apa yang sudah kita raih ya, yang melalui tadi apa namanya keberanian untuk melakukan aksi itu, kemudian mengisi, melanjutkan, itu bisa nggak kita? Nah itu tantangan yang nilai luhur yang perlu kita selalu angkat di situ. Bisa jadi kita tidak sehebat pemuda di tahun 28 karena kadang kita sekarang sudah otonomi daerah sekarang kan ya, sejak tahun 2000 itu otonomi daerah. Kadang ego sektoral provinsi tertentu itu ada sekarang itu. Kalau dulu kan sudah jadi satu ya. Sekarang ego sektoral masih ada. Nah, bagaimana kita itu tadi, yuk kita menyadari bahwa oke, kita berasal dari provinsi yang berbeda tapi kita ayo untuk kemajuan bersama. Kemudian yang kedua adalah kerelaan untuk berkorban. Kemudian yang ketiga adalah melakukan aksi, kapan gitu ya aksinya, kemudian melanjutkan. Nah seperti itu kan ya, kalau kita melihat berita misalkan, tidak jarang ada pemimpin di daerah tertentu misalkan sangat sangat bangga boleh tapi kalau berlebihan itu kan sangat ego ya, menunjukkan daerahnya dia gitu di atas kepentingan nasional misalkan. Nah kita harus mau kalau sekarang ini melupakan itu, bahwa yang paling pertama adalah dari kita adalah kepentingan nasional dulu, baru kepentingan kedaerahan misalkan seperti itu. Itu nilai luhur yang kedua itu yang perlu kita pupuk lagi itu ya. Tapi bukan berarti melupakan identitas ya, identitas boleh tapi tidak kemudian menjadikan identitas itu nomor satu kemudian mengalahkan identitas yang lain, tidak, kita maju bersama gitu. Beriringan ya Pak ya. Beriringan, betul. Tidak kuat-kuatan antara satu dengan betul. Yang lain. Tidak saling nonjol gitu ya, tidak saling menonjolkan. Tidak adu mekanik. Aduh mekanik. Oke Pak, kira-kira seberapa yakin Pak Jai para pemuda ini dapat mengimplementasikan nilai luhur Sumpah Pemuda Pak? Ini ya. Jadi seberapa yakin, susah kalau dikuantifisir ini. Kalau dikuantifisir, begini, banyak momentum yang bisa kita lakukan, baik kita itu dalam artian universitas maupun kita negara ya, untuk menggugah mahasiswa atau pemuda agar mengikuti atau istilahnya ya, meresapi, mengejawantahkan nilai luhur yang sudah diberi contoh oleh generasi tahun 28 tersebut. Contohnya ada tadi momentum penerimaan mahasiswa baru, itu harus digugah bahwa Indonesia ya. Makanya selalu ada materi dulu ketika ada PKKMB itu cinta NKRI. Di kampus sekarang ada perkuliahan dasar
gantinya MKWU ya, pendidikan kewarganegaraan gitu, Pancasila. Nah itu ada banyak alat, instrumen, momentum untuk kita melakukan penggugahan kesadaran itu. Negara juga sama, saya kira memiliki banyak alat untuk dalam tanda kutip memaksa agar masyarakat khususnya pemuda ini untuk mencintai Indonesia dengan berbagai level tadi, kesadaran, kemudian kerelaan berkorban. Misalnya melalui momen Hari Libur Nasional, kemerdekaan, kemudian hari yang lain-lain ya, hari besar nasional yang lain, agar diisi dengan kegiatan yang merefleksikan. Jangan kemudian hari libur kita jalan-jalan saja, tapi hari libur itu harus diisi dengan kegiatan yang reflektif. Yang paling bagus memang 17 Agustus karena setiap warga, setiap kampung itu ramai-ramai untuk mengadakan lomba, karnaval, upacara dan seperti itu. Jadi kemudian yang ketiga, tinggal tugas kita masing-masing ini untuk bagaimana memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita ya. Apa yang ada di sekitar kita melalui misalkan medsos misalkan ya. Medsos, teknologi itu semua harus digunakan sebaik-baiknya oleh kita, universitas, negara maupun kita yang ingin agar spirit Sumpah Pemuda itu tetap tertanam, itu melalui berbagai apa istilahnya opsi ya yang ada ya, misalkan itu video, TikTok, misalkan bisa dibuat lomba nih. Kalau Mbak Dena dan Mbak Desi jadi panitia lomba, kalau dulu lombanya makan kerupuk, sekarang lomba TikTok cinta NKRI misalkan bisa saja kan, lomba TikTok nyanyi yang pendek-pendek deh. Kalau Indonesia Raya kan panjang, misalkan nyanyi lagu kebangsaan versi yang pendek gitu. Jadi saya kira itu. Kalau ditanya seberapa yakin, selama Indonesia masih negaranya seperti ini masih oke ya, baik-baik saja. Saya yakin ya. Selama universitas itu masih mendukung apa yang menjadi agenda kementerian dan negara, saya meyakini. Selama masyarakat di wilayah terendah ya, terbawah, RT RW itu masih mendukung apa agenda dari pemerintahan, saya masih meyakini ya. Perkara ada mahasiswa atau pemuda misalkan lebih suka tidak ikut gerak jalan tapi jalan-jalan misalkan, itu biasa. Tapi kita punya momentum untuk memperbaikinya. Tidak hanya 17 Agustus kan, ada momentum bulan-bulan yang lain. Saya kira itu. Saya masih yakin Mbak Dena, Mbak Desi. NKRI harga mati kata orang. Harus yakin dong. Sebagai pemuda harus yakin. Iya, Kita Pak Jaya ini kan juga pemuda. Pemuda gitu. masih muda. Kita sedang dihadapkan dengan berbagai tantangan teknologi maupun kemerosotan moral, seperti penurunan kewawasan kebangsaan juga dan jiwa-jiwa patriotisme. Itu menurut Bapak pesan apa untuk kita semua ini, Pak? Baik, makasih Mbak Desi, itu pertanyaan sangat bagus. Pesan untuk para mahasiswa dan pemuda secara umum, sebagai agent of social change, agen perubahan sosial, maka pemuda harus menjadi agen pendorong dan bukan perongrong ya. Pemuda harus berpikir secara moderat dan tidak boleh berpikir ekstrim maupun chauvinis. Pemuda harus menjadi agen pemersatu dan bukan pemecah belah. Pemuda harus berpikir objektif, tidak boleh subjektif. Kemudian pemuda juga harus berpikir logik, rasional, independen, dan jangan berpikir sebaliknya, yaitu dependent, irasional, dan tidak logik. Saya kira itu. Jadi nilai-nilai luhur itulah yang kita harapkan ada di mahasiswa tadi itu ya. Jadi nilai-nilai luhur yang ada di mahasiswa yang sudah kita bahas tadi itu harus diperjuangkan di era mumpung masih muda gitu. Ketika sudah memasuki masa tua, banyak kepentingan, banyak hambatan yang akan menghambat ya. Oleh karena itu selagi masih muda, maka maksimalkan perjuangan teman-teman semua untuk
nilai-nilai luhur dan idealisme tadi yang sudah kita bahas. Begitu Mbak Desi. Wah, keren sekali pesan dari Pak Jai ini. Independen, wah itu yang saya inget-inget. Jadi lebih semangat gitu ya, kita secara nggak langsung disemangati oleh Pak Jai juga gitu. Iya. Iya. Nggak kerasa Pak, kita ngobrol udah lama dan Iya, kita Mbak Desi, makasih, juga Mbak sudah Dina. sampai di penghujung acara. Saya juga ingin menyimpulkan sedikit mengenai obrolan kita hari ini, bahwasanya perjuangan kita sebagai pemuda ini tidak akan pernah sama ya Pak ya. Mungkin saat ini yang sedang kita hadapi mungkin tidak akan sama dengan yang sebelumnya kita hadapi. Tapi semangat Sumpah Pemuda ini dapat kita jadikan inspirasi untuk generasi milenial saat ini untuk membangun negara dan bangsa yang lebih baik gitu. Iya, dan dengan perjuangan para pemuda yang signifikan pada saat ini itu sebagai suatu bentuk untuk Indonesia lebih maju dan lebih berkembang lagi. Jadi Indonesia yang lebih baik gitu. Oke Pak, sekian podcast Makasih. kita hari ini Pak Jayadi. Mbak Dena, Mbak Desi, mungkin makasih kita banyak. bisa jargon penutup ini ya. Sebagai penutup kita jargon dulu Pak. Iya, Sama kayak jargon tadi ya? lagi. Iya, betul, Masih Pak. ingat kira-kira Pak? Ngobras. Ngobas. Ngobas. Iya, betul. Apapun dibahas sampai itu. Oke. Kita coba ya. Iya. Ngobas apapun dibahas sampai tuntas. Tuntas sekali ini dengan Pak Jai. Baik Pak, terima kasih. Makasih, Mbak Dena, Terima kasih Mbak banyak Desi, Pak makasih ya, makasih Jai. ya. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Iya, oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di Ngobas episode selanjutnya. Saya Aldena Aulia dan rekan saya Desi Puspa Anggra ini kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daluang oleh Dae Gapus. Gusti, siapa sih yang menanam bougainville di tembok belakang pabrik sepanjang jalan tol baru? Menjunte seperti lengan karet naik turun memanggil namaku. Siapa sih yang menumpuk awan 3 lapis memasak matahari setengah matang di rute pulang dari rumah Kendedes? Aku dan percakapan seluruh negeri di dalam tas, kerikil reruntuhan endemik, soal-soal biologi dan kimia, mencampur tanah selatan dan utara menjadi bau hujan yang asing. Perubahan fisika di antara ruang kosong sejarah rumah tangga, aku ingin menjelma sebutir zat, postulat, batu, pendidikan kewarganegaraan yang dibanting setengah harga. Negeri yang laris manis di tiap momen pesta belanja. Loh, kok cepat Gusti? Semua belum habis terjual, tapi aku sudah sampai pada Agustus. Mengulang kecemasan Soekarno. Aku takut diculik kaum muda, disuruh proklamasi. Aku takut merdeka, membebaskan kakiku dari tanah pertiwi. Gusti, tolong dong, jangan paksa aku buat merdeka. Aku mau lengket pada sebuah batang dan sesulur akar, seperti parasit mangga, seperti bougainville merah Fanta menempel di atas daluang panjang. Lanskap hari yang berpotongan, taat bergoyang memanggil-manggil, terasa akrab. Kisah lama bumi.